Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Setiawan, NIM 17086383. Langsung saja saya akan di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Tingkat Kondisi Fisik Atlet Bola Voli Belimbing Putra Klub atau BBC Nagari Belimbing Kabupaten Tanah Datar. Langsung saja masuk yang pertama, satu pendahuluan. Latar belakang masalah. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam prestasi olahraga bola voli. Menurut Saifuddin 2000 pada tahun 2012, halaman 7 menyatakan ada dua faktor yang mempengaruhi suatu prestasi. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Sedangkan faktor eksternal meliputi cuaca, sarana-prasarana, penonton, wasit, organisasi, dan keluarga. Berdasarkan pendapat di atas, untuk meraih prestasi dibutuhkan kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Di samping penguasaan teknik yang baik sangat bukan kondisi fisik yang bagus, karena tanpa kondisi fisik yang bagus seseorang tidak dapat mempengaruhi teknik dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan atau dapat diartikan di kemampuan kondisi fisik sebagai fundamental dalam suatu cabang olahraga. Begitu juga dalam cabang olahraga permainan bola voli. Klub BBC Nagari Belimbing adalah salah satu klub yang ada di Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap cabang olahraga bola voli. Adapun tujuan dari pembinaan dan pelatihan tersebut adalah untuk mencapai suatu prestasi dan dapat mengharumkan nama klub BBC Nagari Belimbing di masyarakat Sumatera Barat, khususnya dalam mengikuti kejuaraan antar klub. Akan tetapi prestasi tim bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing masih belum memuaskan karena sering gagal menjadi juara seperti yang diharapkan. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan pelatih klub BBC yaitu Bapak Ham Daniel, bahwa prestasi klub bola voli Nagari Belimbing dapat diartikan masih rendah. Ini terbukti pada kejuaraan turnamen bola voli se-kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat di Tanah Datar pada tahun 2016 dan 2017. BBC hanya mampu sampai di semifinal. Pada bulan Februari tahun 2018, kejuaraan Open turnamen bola voli se-kecamatan di Kabupaten Tanah Datar mampu menangkan pertandingan. Sedangkan pada bulan Agustus tahun 2018 mengikuti kejuaraan bola voli Game Cup 2 se-Sumatera, klub BBC Nagari Belimbing kalah pada babak penyisihan. Sementara pada tahun 2018 pada kejuaraan se-Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meriahkan 17 Agustus, klub BBC Nagari Belimbing kalah di final. Ketika penelitian mengamati langsung pada saat tim bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing sedang bermain, banyak sekali poin yang diperoleh lawan akibat kesalahan dari tim itu sendiri, seperti saat melakukan smash, saat melakukan blok, saat melakukan servis, saat melakukan passing. Rendahnya prestasi atlet bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing diduga disebabkan oleh beberapa faktor lain, kondisi fisik seperti daya ledak otot tungkai, daya ledak otot tangan, kekuatan kelincahan, dan kelentukan. Klub BBC Nagari Belimbing, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka prestasi maksimal yang diharapkan akan sulit untuk diraih. Untuk itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Tingkat Kondisi Fisik Atlet Bola Voli Klub BBC Nagari Belimbing. Yang kedua, atau B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, daya ledak otot lengan dapat mengaruhi rendahnya prestasi atlet bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing. Yang kedua, daya ledak otot tungkai yang menyebabkan rendahnya prestasi atlet bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing. Yang ketiga, kekuatan yang dapat mempengaruhi rendahnya prestasi bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing. Yang keempat, kelentukan dapat mempengaruhi rendahnya prestasi atlet bola voli klub putra BBC Nagari Belimbing. Yang kelima, mental dapat mempengaruhi rendahnya prestasi atlet bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing. Yang keenam, teknik dapat mempengaruhi rendahnya prestasi atlet bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing. Yang tujuh, taktik yang menyebabkan rendahnya prestasi atlet bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing. Yang kedelapan, pelatih dapat mempengaruhi rendahnya atlet bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing. Yang terakhir, dan 9, sarana dan prasarana dapat mempengaruhi rendahnya prestasi atlet bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing. Yang berikutnya, C, pembatasan masalah. Dengan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti hanya meneliti tentang tingkat kondisi fisik atlet bola voli Belimbing putra klub Nagari Belimbing yang terdiri dari daya ledak otot lengan, daya ledak otot tungkai, daya ledak atau kekuatan otot perut, dan kelentukan otot pinggang. Pembatasan masalah. 1. Bagaimana tingkat daya ledak otot lengan atlet bola voli putra BBC Nagari Belimbing. 2. Bagaimana tingkat daya ledak otot tungkai atlet bola voli klub BBC Nagari Belimbing. Yang ketiga, bagaimana tingkat kekuatan otot perut atlet bola voli putra klub BBC Nagari Belimbing.
Yang keempat, bagaimana kelentukan otot pinggang atlet bola voli putra klub BBC Nagari Blimbing. Yang E, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu daya ledak, bertujuan untuk mengetahui tentang daya ledak otot lengan atlet bola voli putra BBC Nagari Blimbing. Yang kedua, daya ledak otot tungkai atlet bola voli putra klub BBC Nagari Blimbing. Yang ketiga, kekuatan otot perut atlet bola voli BBC Nagari Blimbing. Yang keempat, kelentukan otot pinggang atlet bola voli putra klub BBC Nagari Blimbing. Yang berikutnya, F, manfaat penelitian. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna, yaitu salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Kedua, sebagai bahan acuan atlet dan pelatih Universitas Negeri Padang untuk meningkatkan kondisi fisik dan demi pencapaian prestasi olahraga bola voli yang lebih baik nantinya. Yang tiga, sebagai bahan acuan dan literatur bagi pecinta bola voli. Yang keempat, sebagai masukan bagi pengurus PBSI Kota Padang dalam pembinaan bola voli. Yang kelima, sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, kajian kerangka teori. Yang pertama, kajian teori 1. Permainan bola voli. Guntur Blum dalam Syafruddin 2004 halaman 2 mengatakan bahwa bola voli adalah permainan regu yang sangat menarik, termasuk ke dalam kelompok permainan menyerang dan bertahan. Jadi permainan bola voli adalah olahraga beregu yang dapat dimainkan oleh putra maupun putri. Dalam permainan ini terdapat versi yang berbeda tentang jumlah pemain, ukuran lapangan, dan angka kemenangan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Namun pada akhirnya permainan bola voli bermaksud menyebarluaskan kemahiran bermain kepada para pemainnya. Sesuai dari permainan bola voli, agar dapat bermain bola voli dengan baik, seseorang pemain harus dapat menguasai teknik dasar permainan bola voli. Teknik dan permainan bola voli harus benar-benar dikuasai oleh dahulu agar dapat mengembangkan mutu prestasi permainan bola voli. Adapun teknik dalam permainan volley menurut Yunus pada tahun 1992 halaman 109 sampai 170 terdiri dari beberapa bagian, diantaranya itu servis. Servis merupakan awalan permainan atau dapat dikatakan sebagai pukulan untuk memulai suatu permainan atau pertandingan. Servis juga bisa dikatakan sebagai serangan pertama dalam melakukan permainan. Yang kedua, passing. Passing dalam permainan volley adalah usaha seorang pemain bola voli dengan menggunakan teknik menyusun serangan. Passing dapat dilakukan dua tangan atau satu tangan. Smash. Smash merupakan pukulan keras yang dapat mematikan serangan lawan dan merupakan pukulan yang sangat menguntungkan bagi pemain yang memiliki kondisi fisik bagus, terutama daya ledak otot tungkai pemain bagus. Maka atlet dapat melakukan pelompatan yang tinggi, selanjutnya akan memudahkan pemain untuk melakukan smash. Tentunya daya ledak lengan yang bagus sehingga pukulan smash keras sulit diblok oleh pemain lawan dan poin akan bertambah. Yang ketiga, membendung. Jika ditinjau dari teknik gerakan blok, bukanlah gerakan teknik yang sulit, namun keberhasilan suatu blok presentasinya relatif kecil karena blok smash yang akan diblok adalah digunakan oleh lawan. Lawan selalu berusaha menghindari blok tersebut. Keberhasilan suatu blok ditentukan oleh ketinggian, loncatan, dan jangkauan seseorang pemain. Maka diperlukan kondisi fisik yang bagus oleh seorang pemain, terutama daya ledak atau tungkai yang dapat menahan laju bola yang kuat. Yang kedua, kondisi fisik. Kondisi fisik secara umum ada dua, yaitu kondisi fisik khusus dan umum. Yang pertama, kondisi fisik umum. Kondisi fisik umum merupakan pengembangan bersifat multilateral atau menyuruh, yang dapat diukur oleh para pelatih yang sudah berpengalaman sebagai dasar yang kuat untuk menuju spesialisasi tertentu. Erianti 2004 dalam 94 mengatakan bahwa tujuan dari persiapan kondisi fisik umum adalah untuk meningkatkan kapasitas organ tubuh. Semakin tinggi kualitas kerja sistem organ tubuh, akan semakin mudah untuk meningkatkan tuntunan kerja fisik dan tuntunan psikologis dalam latihan. Yang kedua, kondisi fisik khusus. Kondisi fisik khusus berdasarkan dari kategori olahraga bola voli yang tergolong dalam olahraga yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Maka kondisi fisik khusus yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain daya ledak otot tungkai, daya ledak otot lengan, dan kekuatan otot perut sesuai dengan faktor yang dapat mengaruhi masalah. Yang pertama, daya ledak otot lengan. Daya ledak lengan merupakan salah satu kondisi fisik atau komponen fisik yang harus dimiliki seseorang atlet bola voli, baik itu sewaktu melakukan smash maupun servis. Yang kedua, daya ledak otot tungkai. Dalam permainan voli dibutuhkan berbagai macam kondisi fisik seperti kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan kelentukan dan daya ledak lainnya. Menurut Arsil pada tahun 1999 halaman 5 mengatakan bahwa seseorang atlet harus memiliki kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelentukan, daya ledak, kelincahan, dan koordinasi. Bola voli saat ini merupakan olahraga yang melakukan atau tuntunannya melakukan ketinggian.
Maka saat melompat melakukan block smash dan juga servis, karena semakin tinggi daya ledak otot tungkai, seseorang akan semakin mudah untuk melakukan smash atau block. Yang ketiga, kekuatan otot perut. Kekuatan otot perut merupakan komponen yang sangat penting dari kondisi fisik secara keseluruhan karena merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. Yang keempat, kelentukan otot pinggang. Kelentukan otot pinggang salah satu komponen kondisi fisik yang sangat penting untuk mempertimbangkan dalam suatu penampilan gerak, terutama sekali yang menyangkut kapasitas fungsional suatu persendian dan keluasan gerak. Kerangka konseptual. Berdasarkan pendapat serta teori-teori yang dikemukakan para ahli seperti yang dipaparkan dalam kajian teori penelitian, pendapat prestasi menjadikan masalah yang menjemuk, maksudnya dapat banyak faktor hal yang mempengaruhi prestasi seorang atlet bola voli. Kesemua faktor ini itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Salah satu faktor utama permainan bola voli adalah kondisi fisik, karena dalam permainan bola voli sangat membutuhkan kondisi fisik seperti dalam hal. Untuk dapat tampil maksimal dalam suatu pertandingan bola voli dibutuhkan kondisi fisik yang prima. Adapun kondisi fisik yang dibutuhkan tersebut antara lain daya ledak otot lengan, daya ledak otot tungkai, kekuatan otot perut, kelentukan otot pinggang. Selanjutnya bab 2, definisi operasional. Daya ledak otot lengan merupakan hasil dari dua kemampuan, yaitu kekuatan kecepatan sebagai suatu kemampuan untuk menampilkan. Yang kedua, daya ledak otot tungkai merupakan hasil dari dua kemampuan dan kecepatan untuk menampilkan kekuatan yang maksimal dalam waktu yang paling pendek, sedangkan lompatan untuk mencapai raihan yang tertinggi. Yang ketiga, kekuatan otot perut. Sekelompok otot dalam usahanya menahan beban atau pekerjaan dalam waktu yang relatif pendek. Dalam penelitian ini, kekuatan otot perut diukur dengan sit up test. Kelentukan sangat dibutuhkan untuk melakukan smash, terutama saat smasher melakukan lompatan dan saat memukul bola di udara. Kelentukan yang baik memberikan keluasan dan keindahan gerak saat seorang pemain menggerakkan pinggang waktu mengambil ancang-ancang di udara sebelum memukul bola. C. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh atlet bola voli putra klub BBC Negara Beliling yang berjumlah 20 orang. Yang kedua, sampel penelitian. Sampel sebagian adalah wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah seluruh populasi yang ada dijadikan sampel dengan teknik menganalikan sampel secara total atau total sampling. Yang D. Instrumental dan teknik pengumpulan data. Di sini instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah untuk mengukur daya ledak otot lengan. Alatnya menggunakan bola medicine 3 kg, alat ukur panjang meteran, blanko test, dan alat tulis. Yang kedua, untuk mengukur vertical jump atau daya ledak otot tungkai. Tujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai dalam arah vertikal. Pelengkapannya papan bermeter yang dipasang di dinding dengan ketinggian dari 150 cm tingkat ketelitiannya hingga 1 cm. Digunakan bubuk kapur, timbangan badan, alat tulis. Ketiga, untuk kekuatan otot perut. Untuk mengukur kekuatan otot perut yaitu menggunakan teknik tesnya sit up, dilakukan selama 30 detik. Terus yang keempat, untuk melakukan tes kelentukan yaitu break up test. Hal ini yang dapat berperan dalam permainan voli. Alat yang digunakan adalah break up test kayang. Jadi atlet BBC Putra Belimbing dilakukan untuk kayang. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Tes ini dilakukan terhadap pemain bola voli yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini yaitu tes untuk mengukur daya ledak otot lengan, daya ledak otot tungkai, dan kekuatan otot perut dan kelentukan otot pinggang. Baiklah, yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.